warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elgi Kurnia Sandi, NPM 2217051169, akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosis awal flu, metode forward chaining. Jadi kenapa saya pakai metodenya forward chaining, itu karena sesuai ketentuannya dan instruksi yang ada diberikan, NPM saya berakhiran ganjil yaitu 9, makanya saya pakainya forward chaining. Terus langsung ke deskripsi kasus dan metodenya, yaitu jadi sistem ini membantu kita untuk mengetahui apakah seorang kemungkinan terkena flu ringan hanya berdasarkan gejala-gejala yang mereka alami. Metodenya forward chaining, artinya kita mulai dari data yang diketahui dulu alias faktanya, lalu jalanin aturan satu persatu sampai ketemu kesimpulannya. Jadi sesuai yang udah digambar ini, jadi sistem pakar ini tuh ngebantu untuk mendiagnosis flu yang ringan berdasarkan gejala yang dialami. Lalu forward chaining itu adalah proses penalaran dari fakta ke kesimpulan. Jadi udah ada dulu data-datanya, baru ntar kesimpulan diambil. Lalu di sini adalah fakta awal atau knowledge base-nya. Jadi untuk yang pertama, pasien mengalami demam. Yang kedua, pasien mengalami sakit tenggorokan. Pasien mengalami pilek. Pasien merasa lemas. Pasien mengalami batuk. Lalu selanjutnya tidak mengalami sesak nafas dan juga tidak mengalami nyeri dada untuk knowledge base-nya. Jadi pasien itu ngeluh beberapa hal, yaitu kayak demam, sakit tenggorokan, pilek, lemas, dan batuk. Selain itu pasien juga enggak ngerasa sesak napas dan enggak ada nyeri dada. Jadi itu kita masukin sebagai fakta-fakta tambahannya. Lalu di sini ada aturan if then. Di sini kita punya 6 if then atau 6 rules, aturan logikanya, yaitu intinya kalau dua gejala muncul bareng, kita bisa tarik kesimpulan awal, lalu kesimpulan itu bisa dipakai buat aturan selanjutnya. Jadi ini saya jelasin dulu. Untuk if demam and sakit tenggorokan, maka terjadi infeksi saluran pernapasan atas. Jika if pilek and batuk, maka kemungkinan itu adalah flu. Jika if-nya lemas and demam, maka tubuh melawan infeksi. Rules yang keempat, jika kemungkinan itu flu dan tubuh melawan infeksi, maka itu flu ringan. Dan rule yang kelima, if tidak sesak napas dan tidak ada nyeri dada, maka tidak gejala berat. Lalu rules yang keenam, if flu ringan dan tidak ada gejala berat, maka istirahat dan minum air. Selanjutnya ini ada langkah yang pertama, yaitu F1 demam, lalu F2 nya sakit tenggorokan. Maka jadinya ke aturan yang pertama, yaitu infeksi saluran pernapasan atas. Jadi pertama, pasien itu demam dan sakit tenggorokan, berarti menurut aturan pertama dia kemungkinan kena infeksi saluran pernapasan atas. Lalu langkah keduanya, dia pilek lalu batuk, maka sesuai cocok karena aturan kedua, jadi kita simpulin dia mungkin kena flu. Terus langkah yang ketiga, pasien ini ngalamin demam dan juga lemas, jadi berarti tubuhnya lagi berusaha ngelawan infeksi itu, hasil dari aturan yang ketiga tadi. Lalu yang keempat, kalau dia kemungkinan flu dan tubuh lagi lawan infeksi, berarti besar kemungkinan dia kena flu yang ringan. Lalu langkah yang kelima, itu tadi kita tahu dia enggak sesak napas dan enggak nyeri dada, jadi kita bisa simpulkan kalau gejalanya itu enggak berat. Langkah yang keenam, kalau dia cuma flu ringan dan enggak ada gejala berat, maka sistem bakal nyaranin buat istirahat dan banyak minum air. Simple, tapi cukup membantu untuk tahap-tahap awalnya. Lalu kesimpulannya, pasien kemungkinan besar kena flu ringan dan belum perlu penanganan serius, tapi tetap harus istirahat, minum air, dan kalau makin parah harus periksa ke dokter. Nah, untuk penutupannya segitu aja penjelasan dari saya tentang sistem pakar dari forward chaining. Jadi intinya adalah dari forward chaining itu kita udah dapetin datanya dulu, baru kita ngambil kesimpulannya. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.